Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ron Ananda Sibuan dan di video ini saya akan membahas tentang sebuah teori dalam bidang sosiologi komunikasi yang bernama teori SOR ataupun yang lebih dikenal dengan teori Stimulus Organism Response. Langsung saja, teori SOR ini merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh seorang pria bernama Karl Ivor Hovland, seorang psikolog dari Amerika Serikat yang bekerja di University of Yale dan aktif selama Perang Dunia II, yang juga bekerja untuk US Army ataupun Angkatan Darat Amerika Serikat. Teori ini lahir atas pengaruh dari ilmu psikologi dalam ilmu komunikasi. Ini terjadi karena psikologi dan komunikasi memiliki objek kajian sama, yaitu mental ataupun jiwa manusia yang meliputi sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi. Asumsi dasar dari teori SOR ini ialah bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku bergantung terhadap kualitas rangsangan ataupun stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Dalam kata lain, sebuah perubahan dalam masyarakat tidak akan bisa dilakukan tanpa ada bantuan serta dorongan dari pihak luar, meskipun masyarakat itu sendiri menginginkan perubahan. Teori ini dapat diterapkan sebagai strategi untuk melakukan penyuluhan atau penyadaran masyarakat mengenai suatu hal atau fenomena tertentu. Misalnya, penyadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah yang bersifat urban atau perkotaan. Proses belajar individu. Menurut teori SOR, proses dari perubahan sikap adalah serupa dengan proses belajar. Sama seperti proses belajar. Berikut proses belajar yang dilakukan oleh individu. Pesan atau stimulus yang diberikan komunikator kepada komunikan atau organisme dapat diterima atau ditolak oleh komunikan tersebut. Jika komunikan menolak stimulus yang diberikan, berarti stimulus tersebut kurang efektif untuk digunakan dalam mempengaruhi perhatian individu, sehingga proses belajar tadi terhenti di sini. Namun, apabila stimulus diterima, menandakan adanya perhatian dari komunikan atau organisme. Komunikan mengerti stimulus yang diberikan oleh komunikator ini, berarti stimulus tersebut efektif digunakan dan proses belajar berlanjut. Setelah itu, komunikan atau organisme mengolah stimulus yang diterimanya sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterima tadi, atau dengan kata lain, mengambil sikap. Ditambah dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan, maka akhirnya sikap yang diambil komunikan atau individu tersebut berlanjut menjadi sebuah tindakan, yakni perubahan perilaku. Kemudian, faktor yang mempengaruhi keberhasilan teori SOR ini. Berhasil atau tidaknya penerapan teori Stimulus Organism Response dalam sebuah proses komunikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain, komunikator. Komunikator merupakan penyampai pesan, dalam hal ini berkaitan dengan pemberi stimulus. Media. Dalam komunikasi, media merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Media yang digunakan perlu dipilih secermat mungkin agar dapat pesan atau stimulus yang diberikan tadi oleh komunikator dapat diterima dengan mudah oleh komunikan. Karakteristik komunikan atau organisme. Diterima atau tidaknya suatu stimulus yang diberikan komunikator terhadap komunikan sangat ditentukan dengan karakteristik dari komunikan tersebut. Oleh karena itu, pendalaman terhadap karakteristik komunikan yang dituju sangat diperlukan untuk memperkuat tingkat keberhasilan stimulus yang diberikan. Kemudian ada hambatan. Sama seperti teori lainnya, teori keberhasilan penerapan Sama seperti teori lainnya, keberhasilan penerapan teori Stimulus Organism Response ini dalam komunikasi juga bergantung terhadap beberapa faktor. Berikut beberapa faktor tersebut. Gangguan mekanik. Gangguan mekanik merupakan gangguan fisik yang disebabkan oleh adanya suara ataupun kebisingan lain di sekitar tempat pemberian stimulus dilakukan. Misal, suara mobil yang berlalu lalang. Kemudian ada gangguan semantik. Gangguan semantik merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya perbedaan makna yang dipahami oleh sumber dan penerima.
Gangguan ini cenderung berkaitan dengan keterbatasan atau perbedaan bahasa. Misal, perbedaan pemahaman mengenai istilah rumit ataupun jargon dan slang word tertentu. Kemudian ada kepentingan. Komunikan akan selektif dalam menerima pesan atau stimulus yang diberikan berdasarkan kepentingannya. Sebagai contoh, materi mengenai penyajian makanan dengan gizi seimbang bagi keluarga akan lebih menarik bagi komunikan seperti ibu rumah tangga, yang mana mereka memang sangat relevan dengan topik tersebut. Daripada materi mengenai cara menghitung kalori makanan yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan olahraga. Bagi komunikan yang merupakan ibu rumah tangga, topik pertama akan jauh lebih menarik karena lebih relevan. Kemudian ada motivasi terpendam. Motivasi akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kekurangannya. Perbedaan motivasi dapat menjadi penghambat keberhasilan penerapan teori SOR ini. Ketika motivasi yang terkandung dalam stimulus yang diberikan komunikator sesuai dengan motivasi komunikan, maka stimulus akan diterima. Jika tidak sesuai, komunikan akan mengabaikannya dan terhenti di situ. Semakin sesuai stimulus yang diberikan dengan motivasi yang dimiliki komunikan, akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerapan teori SOR ini. Kemudian ada prasangka dan evasi komunikasi. Lalu kita berlanjut kepada pengaplikasian teori SOR. Teori ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang bisnis, politik, kesehatan politik, pemerintahan, ataupun bidang-bidang lainnya. Yang penting bidang ini memiliki tujuan untuk merubah sikap seseorang atau suatu kelompok. Dalam contoh ini, kita akan mengambil kasus dalam bidang kesehatan, merubah perilaku masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai agar tidak membuang sampah ke sungai. Karena terdapat dampak seperti merusak lingkungan, air sungai digunakan untuk mencuci dan contoh-contoh lainnya. Kemudian ada elemen dari teori stimulus organism response. Berikut beberapa elemen yang ada pada teori stimulus organism response. Antara lain, stimulus S adalah sebuah gagasan untuk menyadarkan masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai. Organism O, yang mana organisme itu adalah masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Dan response R, berupa efek yang diharapkan terjadi, yaitu masyarakat berubah kebiasaan mereka mencemar lingkungan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa dalam contoh kasus di mana masyarakat diharapkan untuk tidak membuang sampah ke sungai, maka itulah tadi elemen-elemen dalam SOR tersebut, di mana stimulusnya merupakan gagasan ataupun pesan untuk tidak membuang sampah ke sungai, organismenya adalah masyarakat, dan responsnya adalah efek yang diharapkan dapat terjadi. Kemudian ada proses tahapan. Selain beberapa elemen yang ada teori SOR, terdapat juga berbagai proses tahapan yang diadaptasi dari teori SOR. Antara lain, tahap pertama, komunikator mencari cara pemberian stimulus yang tepat agar mendapatkan perhatian dari komunikan. Kedua, setelah mendapatkan perhatian, selanjutnya komunikator berusaha bagaimana caranya agar komunikan mendapatkan pengertian bahwa membuang sampah ke sungai tidak baik. Selanjutnya, komunikan mengolah gagasan yang diterimanya dari komunikator. Di sini komunikan menentukan sikap apa yang akan dipilihnya. Kemudian tahap terakhir, masyarakat mulai mengubah perilakunya dengan tidak lagi membuang sampah di sungai dan lebih mencintai lingkungan. Yang berarti gagasan yang disampaikan nyampe dan efek yang diharapkan dapat terjadi. Kemudian topik selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada teori SOR. Langsung saja, kelebihan teori ini. Pertama, teori ini cukup efektif untuk mempersuasi atau membujuk seseorang, ataupun mengubah pandangan pikiran seseorang, ataupun sekelompok tertentu. Karena teori ini menekankan untuk melakukan kajian mendalam mengenai komunikan agar proses persuasi dapat sukses dilakukan. Kemudian, yang lain adalah kemungkinan keberhasilan teori SOR ini cukup tinggi, terutama jika dilakukan dalam konteks antar pribadi yang memiliki komunikasi dan diskusi yang lebih intens.
Lalu yang terakhir adalah teori SOR ini dapat digunakan untuk memprediksi respons yang timbul berdasarkan stimuli dan data karakteristik komunikan yang dimiliki. Lalu kemudian kita akan bahas kekurangannya. Teori ini tidak menjamin bahwa stimuli yang diberikan akan berhasil mempersuasi seseorang ataupun sekelompok orang untuk merubah sikapnya. Karena gagasan yang sampai komunikator bisa jadi ditolak oleh komunikan tersebut. Kemudian yang kedua, keberhasilan teori stimulus organism response ini sangat bergantung pada proses yang terjadi antara komunikator dan komunikan. Jadi jika komunikan tidak memperhatikan komunikator, komunikan tidak akan mengerti, maka gagasan yang disampaikan tidak sampai. Nah, sekian pembahasan saya tentang teori stimulus organism response ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan saya. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.